Nah, kali ini ada seorang yang sukses dalam menciptakan berbagai karya di bidang robotik, membuat pria kelahiran Jakarta 40 tahun lalu ini terus berinovasi dan berkarya. Keseriusannya di sektor industri teknologi menunjukkan bahwa karya anak bangsa mampu bersaing di kancah industri global. Berawal dengan mendirikan sekolah Yoyo British English Education pada tahun 2000 di daerah Kosambi, Jakarta Barat, membuat pria kelahiran 1979 ini terus mengembangkan berbagai kegemarannya dalam bidang teknologi. Tahun 2007, Yohanes menjadi pendiri dan direktur Sekolah Robot Indonesia, dan sejak saat itu dirinya menunjukkan prestasi dan kemampuannya dalam bidang teknologi, dan berbagai prestasi serta penghargaan bidang robotik berhasil diraihnya di kancah internasional. Kecintaannya pada tanah air telah membuat Yohanes bertekad untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa dalam bidang teknologi industri, dan berbagai karya penemuannya saat ini telah banyak digunakan di industri yang berada di Indonesia. Atas kegigihannya dalam bidang robotik, Yohanes juga dipercaya untuk membuat kurikulum robot untuk pendidikan di berbagai sekolah negeri. Ia telah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia, anak muda yang telah memiliki berbagai prestasi di bidang robotik tanah air. Mas Yohanes Kurnia, selamat pagi. Mas Yohanes, terima kasih sudah berbagi cerita, bersedia berbagi cerita di sini. Jadi sudah banyak prestasinya di kancah nasional, internasional. Awal mulanya, memulai ini semua bagaimana waktu itu, Mas? Iya, jadi awal mulanya itu karena semuanya karena kepepet sih. Semua karena kepepet. Ya? Kepepet iya. Apa nih? Ya, jadi kan memang awal mula memang saya suka dengan bidang teknologi dan elektronika. Dari sejak SMA saya sudah menggeluti hal ini. Lalu kemudian karena saya pengen kuliah, karena keterbatasan biaya, mulailah saya bereksperimen dengan membuka sekolah bahasa Inggris. Sekolah bahasa Inggris berkembang dengan sangat baik. Tapi di tahun 2006 saya melihat bahwa ini kayaknya saya masih balik ke fitrah saya. Fitrah saya adalah saya pengen punya sekolah robot. Dan saat itu sekolah robot masih jarang ya. Ya, ada beberapa tapi masih jarang. Akhirnya 2007 saya bilang, oke, kita pengen bikin sekolah robot yang benar-benar membuat inovasi anak bangsa yang kemudian bisa dipakai oleh internasional bahkan. Kenapa harus di dunia industri, khususnya robotik ini? Apa yang membuat Mas Yohanes tertarik sih? Kalau kita hanya membuat robot eksperimen, kita tidak akan bisa membuktikan kepada orang bahwa sudah diaplikasikan. Kalau kita bisa memberikan bukti kepada orang bahwa itu sudah diaplikasi, bahkan dipakai oleh masyarakat banyak, khususnya di bidang industri, mereka akan tahu bahwa ini loh karya anak bangsa. Dan memang apakah potensi karya anak bangsa dalam dunia teknologi industri, khususnya robotik ini, masa depannya cerah, Mas? Oh, sangat cerah. Ada pembuktian nggak mungkin dari Sekolah Robotik Indonesia yang sudah Mas dirikan? Kami mungkin satu-satunya, mungkin. Tapi kami juga menginspirasi teman-teman yang lain di sini. Kami sudah masuk di Denso, Toyota. Kami mensuplai robot-robot untuk mereka. Jadi bayangkan bagaimana perusahaan Jepang mempercayai bagi kami yang adalah orang lokal. Bagi perusahaan Jepang bisa mempercayai orang lokal. Itu? Kira-kira tahun 2018 sudah mulai dipercayai. Butuh waktu bagi kami untuk memberikan bukti kepada mereka bahwa Indonesia bisa dipercaya. Karena bagi mereka kan, buatan Indonesia gitu loh. Apa yang diproduksi oleh Sekolah Sari khususnya untuk perusahaan-perusahaan tadi? Kami membuatkan mereka itu mobil otonom yang bisa membawa beban sekitar 2 ton, yang bisa mempermudah pekerjaan mereka dari satu lini produksi ke lini produksi lain. Jadi kalau selama ini kan bagi orang Jepang itu bukan uang jadi nomor satu saja, tetapi waktu adalah di atas segalanya. Jadi kalau ada satu lini produksi yang mereka terlihat seperti nganggur, mereka tuh sangat tidak menyukainya. Jadi mereka mencoba bagaimana waktu itu dipakai untuk sesuatu yang lebih berfungsi lebih baik. Nah, kami diminta untuk menyediakan sebuah kendaraan otonom yang bisa bergerak dengan otomatis mensuplai semua lini produksi yang mereka punya. Jadi membantu peran manusia ya. Berarti itu memang nyata dan itu benar-benar karya anak bangsa dari Sekolah Robot Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, Anda juga membantu kurikulum di sekolah-sekolah lain. Itu bisa diceritakan. Jadi tidak hanya di Sekolah Robot Indonesia kan? Ya. Jadi kami juga membuat kurikulum nasional untuk berkecimpung saya juga di pembuatan kurikulum jenjang 3 dan jenjang 4 industri 4.0 yang sekarang bisa dipakai oleh semua tempat kursus senasional. Nah, udah berapa sekolah yang dibantu kurikulumnya khususnya untuk robotik ini? Jakarta hampir semua ya. Lalu kemudian Surabaya. Lalu kemudian juga ada yang di Bandung, ada yang juga di Bogor, ada juga ada yang di daerah Palembang dan sekitarnya. Kalau anak mulai tertarik begitu dengan dunia industri khususnya robotik, apa sih ilmu yang harus dipelajari, yang harus dikuatkan, Mas Yohanes? Jadi bagi anak-anak itu yang terpenting adalah bukan soal ilmunya, tapi bagaimana mereka bisa punya inovasi dan inspirasi kreatif, dan kita kembangkan dari mereka. Dan ilmu yang ada akan mengikuti. Mereka akan mengikuti mulai melihat fisika, matematika terapan, bagaimana bukan menjadi teoritis, tapi menjadi praktikal. Jadi selama ini diajarkan di sekolah-sekolah, kurikulum teori itu kurang tepat ya, Mas? Kalau ditambahkan sedikit dengan terapan dan proyek-proyek mungkin oke sekali. Dan apakah sekolah-sekolah di Indonesia sudah seperti itu? Sudah mulai. Sudah mulai ke arah sana? Ke arah proyek, sesuatu yang menjadi aplikasi bagi kehidupan sehari-hari. Nah, Mas Yohanes sendiri berkecimpung di dunia robotik, khususnya industri ini sejak kapan?
Saya berkecimpung dari tahun 2012 fokusnya. Berarti waktu itu sekitar SMA atau SMP? Saat itu 2012. Saat itu saya sudah umur 30-an. Sudah umur 30-an dan menghasilkan sekolah robot, menghasilkan produk-produk yang diakui di kancah nasional dan dunia. Nah, targetnya untuk anak-anak Indonesia ini mau diajari sejak kapan sih, Mas, idealnya? Saya sangat setuju dengan konsep sekarang skill. Ya, bagaimana yang dipentingkan tuh bukan strata, tapi ada keahlian. Nah, kalau anak-anak dari sekarang bakat dan minat mereka bisa ditelusuri, skill itu bisa dilihat sejak TK, SD, SMP, dan SMA. Jenjang-jenjang itu cukup untuk bisa melihat bagaimana anak-anak meminatinya. Tentu ada setiap perkembangan. Dari TK ke SD ada perubahan minat lagi, SD ke SMP. Nah, kita sebagai orang tua memantau bagaimana perkembangan mereka di sana. Dan itu bisa akan kelihatan minatnya di mana. Skill itu yang dipupuk kepada mereka. Dan semua orang menyukai skill teknik. Betul. Dan itu bisa dilihat sejak umur biasanya? Mungkin saya bisa mengatakan SD ya. Dari SD ya sudah bisa ya, diajari untuk kurikulum robotik ini. Tapi itu harus tetap sekolah, maksudnya sekolah umum, belajar fisika, teori, dan segala macam, atau lebih baik menekuni langsung? Tetap sekolah seperti biasa. Karena saat ini belum ada sekolah yang sejenis yang diizinkan oleh pemerintah. Berarti ini kursus tambahan ya jatuhnya? Kami sudah mulai melakukannya, disebut dengan sekolah inovator di tempat kami. Di Bewok Mall, kami membuka sekolah inovator di Robopark. Kita punya taman robot 1.500 meter persegi, di dalam penuh dengan industri 4.0, dengan area inovasi. Kita sebut dengan Home of Innovation. Robopark Home of Innovation. Jadi tempat inovasi. Di situ mereka sekolah, mereka belajar, mereka punya environment. Kiri dan kanan mereka melihat penemuan-penemuan baru. Oke, nah untuk prestasi yang sudah Mas raih, boleh diceritakan sedikit yang paling membanggakan waktu itu yang mana, Mas? Yang membanggakan sebenarnya saat saya bisa membuat anak-anak SD kelas 3 saat itu, mereka lomba dan menang di kancah internasional. Bagi saya itu lebih pencapaian luar biasa dibandingkan saat kami menang. Saat Mas sendiri menang begitu ya? Atau saat kami bisa mencapai sesuatu posisi tertentu. Saat ini kami merasa bangga bahwa kami bisa masuk ke dalam dunia industri, bahwa kami bisa membuktikan bahwa anak bangsa bisa loh diterima di industri. Tapi kami juga merasakan lebih sangat bangga kalau anak-anak yang kami didik bisa membuktikan diri mereka. Nah, itu jadi visi dan misi kami. Waktu itu di mana? Anak-anak SD kelas 3 ya? Ya, waktu itu pertama kali sekitar tahun 2009 di Singapura saja, sederhana saja. Jadi sudah internasional ya, penghargaan internasional. Apa ya waktu itu spesifiknya yang dibuat, Mas? Mereka lucu, mereka hanya bikin robot bagaimana bisa menyelesaikan search and rescue. Jadi menemukan masalah dan membawa masalah itu diselesaikan di satu tempat. Jadi mereka membuat robot yang cukup besar, menggunakan trek dan mesti melewati pasir, gundukan, dan sebagainya. Oke, nah kita kan juga banyak nih kompetisi-kompetisi robotik di Indonesia. Pendapat Mas Yohanes sendiri mengenai hal itu, sudahkah memang anak-anak Indonesia mampu bersaing secara global dan juga dunia? Saya rasa sangat positif ya, pertandingan-pertandingan robotik dan teman-teman yang adakan saat ini. Kalau waktu itu juga sempat ada kompetisi robotik madrasah, anak-anak pesantren begitu. Sempat lihat nggak, Mas? Lihat, karena saya sempat juga di situ bersama dengan teman-teman di asosiasi, karena kami punya asosiasi robotika dan otomasi Indonesia. Kami turut mendukungnya. Dan itu sangat menarik. Tapi mungkin yang akan lebih sangat menarik adalah saat aplikasi tersebut dihubungkan dengan dunia aplikasi atau dunia bisnis atau dunia perusahaan, sehingga dunia perusahaan turut mendukungnya. Misalkan masalah di perusahaan adalah membuat suatu kendaraan otonom untuk bisa menyelesaikan suatu tugas tertentu di lini produksi mereka, dan itu dihadirkan dalam sebuah kasus di dalam perlombaan, dan saat itu dimenangkan, itu akan menjadi sebuah citra yang sangat baik bahwa anak bangsa bisa loh dengan sebuah ide kecil tapi bisa menyelesaikan sebuah kasus di salah satu industri 4.0. Nah, di kurikulum yang Mas ciptakan kemudian di Sekolah Robot Indonesia yang Mas Yohanes dirikan itu sudah mulai ke arah sana? Ya, kami punya beberapa proyek. Jadi kami punya proyek-proyek akhir yang mereka harus selesaikan. Jadi setiap kali mereka masuk di dalamnya, mereka punya proyek per 2 bulan, per 2 bulan, dan per 2 bulan. Jadi karena setiap jenjang kami 1 tahun, jadi bayangkan 1 tahun mereka mesti menghasilkan 6 proyek. Dan 6 proyek itu tidak mudah, karena itu membutuhkan DIY, do it yourself. Jadi bukan cuma pasang, stacking building, no. Mereka cutting, mereka soldering, mereka wiring, mereka coding. Iya, saya masih kagum dengan orang yang tertarik di bidang dunia robotik ini karena sangat detail dan susah, membutuhkan ilmu fisika yang tidak hanya teori tapi juga terapan. Jadi Mas Yohanes sebagai penutup bisa disampaikan mungkin bagi anak-anak Indonesia untuk mengejar mimpinya, khususnya bagi yang tertarik di dunia industri dan juga di dunia robotik. Kenapa sih kita harus mulai berpikir ke arah sana? Silakan, Mas. Ya, teman-teman juga adik-adik sekitar 5 dan 10 tahun ke depan yang kita akan lihat adalah bukan sebuah strata, tetapi mereka melihat bahwa dunia ini melihat yang namanya sebuah inovasi dan sebuah kreativitas. Karena ke depan yang lebih kedepankan adalah inovasi kita bisa berbicara bagaimana di dunia terapan. Kan itu yang dibutuhkan. Kalau kita bisa membuat inovasi yang bisa diterapkan, maka kita bisa hidup dimanapun.
dan kita bahkan bisa survive, bisa lebih tinggi lagi, karena setiap problem yang ada di dunia ini bisa diselesaikan, dan itu ada celah bagi kita untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Luar biasa. Terima kasih semangat dan inspirasinya, semoga menular ke anak-anak Indonesia yang sedang menyaksikan ataupun orang tuanya ya juga bisa membimbing anak-anak mereka. Terima kasih Mas Yohanes Kurnia sudah berbagi inspirasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih Mama.